Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Bi fadlihi tatanazzalur rahmat. Bi fadlihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. وصفي خلقي وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف بالغمة اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان إلى يوم القيامة. معاشر المسلمين, sedang tausiah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai detik ini, sampai saat ini, Allah masih berikan kita nikmat. Baik itu nikmat kesempatan, kesehatan, terutama nikmat iman dan Islam yang masih melekat di dada kita. Sehingga kita bisa hadir di majelis ilmu ini dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Man yashkuru fa inna yashkuru nafsih. Barang siapa bersyukur, maka syukur itu akan kembali pada dirinya. Betul kata Allah. Jika kalimat syukur yang kita ucapkan, kalimat hamdalah yang kita ucapkan, maka kalimat itu akan kembali pada diri kita semua. Bukankah Allah telah berkata dalam Al-Quran? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, maka aku akan tambah nikmat itu. Wa la in kafartum, akan tetapi jika kamu ingkar atau kufur atas rezeki aku berikan kepadamu, inna 'adzabi lasyadid, maka tunggulah azabku sangat pedih. Kalau kita menghitung-hitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, justru kita tidak akan dapat menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi tuhsuha. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, man la yashkurun nas la yashkurullah. Barang siapa tidak tahu berterima kasih kepada manusia, maka justru dia tidak tahu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Man la yashkurul qalil la yashkurul katsir. Barang siapa tidak bisa bersyukur atas rezeki yang sedikit, maka tidak akan pernah dia akan bersyukur atas rezeki yang besar yang Allah berikan kepadanya. Semoga kita yang hadir pada kali ini, yang masuk ke dunia ini, menjadi orang-orang yang tahu berterima kasih atas rezeki apa pun yang Allah berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa bersolat pada baginda dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau salat kita sampaikan akan kembali pada diri kita semua, di mana pada hari itu tidak ada syafaat atau pertolongan dari Allah dan Rasulnya. Maka jangan pernah bosan lidah kita, mulut kita untuk selalu berdoa kepada baginda dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, dimanapun Anda berada, semoga kita senantiasa Allah berkati umur kita semuanya. Adapun judul tausiah singkat pada kali ini, yaitu tentang hal-hal yang merusak pahala ibadah puasa. Ma'asyiral muslimin, dimanapun Anda berada, kita sekarang masuk pada bulan suci Ramadan, di mana bulan Ramadan Allah lipat gandakan semua amal ibadah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Maka ayat ini jelas perintah untuk menjalankan ibadah puasa tidak bisa tawar-menawar. Dan wajib hukumnya bagi kita yang sanggup melaksanakan adalah, dan tidak sanggup melaksanakannya, tapi yang sanggup melaksanakan maka berdosa hukumnya. Ma'asyiral muslimin, sedang jamaah tausiah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa hal yang bisa merusak pahala ibadah puasa kita selama menjalankan ibadah puasa tersebut. Lalu apa saja yang bisa merusak pahala ibadah tersebut?
Yang pertama, yaitu berbohong. Berbohong adalah perbuatan yang sangat keji. Karena apa? Dia demi menutupi aibnya, berbohong untuk menutupi aibnya sendiri dan mendapatkan imbalan dari orang lain. Maka ketika ini dilakukan, maka pahala ibadah puasanya bisa rusak karena perbuatan tersebut. Ma'asyarul muslimin, sedang tausiah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, yang menyebabkan rusaknya pahala ibadah puasa kita, yaitu ghibah atau menggunjing. Kita kenal dengan kata-kata sekarang modern yaitu ngerumpi. Maka ketika ini dilakukan, maka banyak timbul maksiat, banyak timbul kemaksiatan yang timbul dari perbuatan ghibah, perbuatan membicara aib orang lain. Karena ketika kita membicarakan aib orang lain, maka ketika membicarakan aib orang lain tidak terima atas yang kita bicarakan, maka berdosalah diri kita dan menyebabkan pahala ibadah puasa kita terkurang, bahkan bisa hilang akibat penggunjingan kita yang kita lakukan dengan saudara-saudara kita. Ma'asyarul muslimin, sedang dimanapun Anda berada, semoga kita selalu Allah rahmati semuanya. Lalu yang ketiga, yaitu yang menyebabkan pahala ibadah puasa kita hilang ataupun terkurang, yaitu namimah, yaitu memfitnah orang lain. Maka ketika kita memfitnah orang lain atau mengadu domba orang lain, maka ada beberapa hal yang bisa terjadi. Dari keluarga yang rukun menjadi tidak rukun. Yang pertamanya, jadi sahabat menjadi percah belah, pertikaian di mana-mana. Oleh karena itu, ketika ini terjadi, maka pahala ibadah puasa kita bisa hilang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal akhir falyakrim dhaifah. Wa man kana yu'minu billahi wal akhir falyasil rahimah. Wa man kana yu'minu billahi wal akhir falyakul khairan aw liyasmut." Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Kemudian, wa man kana yu'minu billahi wal akhir falyasil rahimah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambunglah tali silaturahmi. Yang terakhir, wa man kana yu'minu billahi wal akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berbicara yang baik, kalau tidak lebih baik diam. Jamaah sedang dimanapun Anda berada, demikianlah penyampaian hal-hal yang bisa merusak pahala ibadah puasa kita. Semoga dan menyampaikan singkat ini bisa menjadikan diri kita menjadi tolak ukur ibadah puasa kita tahun ini dan menjadikan ibadah puasa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.